Pada nunggu ya. Ade Raja sama kakak Ratu nih mau main salju manja. A bener, B juga bener, C bener, E juga hampir bener. Tapi itu pasti ada yang paling bener itu. Aku udah melakukan yang terbaik. Aku salah dalam jiwa. Iya. Bukan ya? Pada nunggu ya. Pasti pada nunggu ya. Aku PA ya gue. Setia. Oke. 3, 2, 1. Gimana? Suka nggak? Respon teman-teman gimana? Cantik kan? Tanpa rasa risih, Jupe akhirnya memperlihatkan kepala pelontosnya di hadapan awak media. Sebuah pemandangan yang masih terasa janggal melihat sosok Jupe yang biasa tampil dengan rambut indahnya, kini jauh berbeda tanpa sehelai rambut pun di kepalanya. Malu? Enggak lah, masa malu? Risih? Enggak juga, enggak risih. Berarti enjoy emang ya? Saya nggak malu, saya nggak takut. Mau dikatain apapun saya nggak takut. Karena tujuan saya satu sekali lagi, botak pun akan terlihat cantik kalau dari hatinya kita cantik. Kemunculan Jupe dengan wajah barunya seakan mencoba menepis tudingan-tudingan miring di balik keputusan untuk menggunduli kepalanya. Kenapa bertanya-tanya kan selama ini, padahal malah simpang siur, dibilang saya stres lah karena Gaston, dibilang saya sakit lah, dibilang saya sensasi, banyak banget gitu. Tapi akhirnya saya buka bahwa tujuan saya untuk botak itu untuk mensupport para pasien kanker, terutama perempuan. Iya, bukan tanpa alasan jika Julia Perez begitu peduli dengan para penderita kanker. 2 tahun silam, ia sempat divonis mengidap kanker serviks hingga harus bolak-balik Jakarta Singapura untuk menjalani pengobatan. Jupe pun membantah jika kepala pelontosnya disebabkan efek pengobatan yang sempat dijalaninya. Jadi bukan karena kemo, memang dampak kemo waktu dulu aja rambut saya nggak rontok kan waktu saya di Singapura gitu, enggak. Memang rambut saya tergolong kuat gitu. Kalau saya mau potong karena adik-adik pernah waktu saya ada acara adik-adik itu anak-anak mereka pengen saya bilang katanya kalau saya tuh rambut saya tuh kuat banget karena saya orang kaya ya, karena saya artis. Saat Julia Perez coba membiasakan diri dengan penampilan pelontosnya, Ratu Pelesir Sejagat Syahrini mengajak keluarga besarnya termasuk 2 ponakan kembarnya untuk liburan ke negeri Sakura Jepang. Ditemui di bandara sesaat sebelum berangkat, penyanyi yang hobi keliling dunia ini mengungkapkan rencana liburannya bersama keluarga. Lagi makan-makannya bunga sakura, terus mengajak Ade Raja sama kakak Ratu nih mau main salju manja. Kalau kata orang Sunda ini lagi mau ngasuh, bukan trip aku pribadi, jadi memang ngasuh bawa ponakan 5. Beberapa tahun belakangan, Syahrini kerap mondar-mandir luar negeri untuk liburan. Bahkan hampir semua lokasi wisata ternama di belahan dunia sudah pernah ia kunjungi. Lantas, apa sajakah barang yang wajib dibawa Syahrini saat berlibur ke luar negeri? Harus dibawa tas dan sepatu dan kacamata berbagai macam. Itu harus. Apa? Sekarang kalau lagi winter bawa boots aja 8, 6. Jadi sehari ganti. Manja. Apa kacamata juga gitu. Pokoknya 30 jangan kacamata lu. Enggak, hari ini 11. Hai
pemirsa, semangat ya siang hari ini, sesemangat Princess Syahrini yang liburan ke negeri Sakura. Tetap ya say, selalu ada kehebohan di setiap travelingnya dia. Mau ke Eropa, mau ke Jepang, tetap tampil glamor dan cantik. Cocok gak sih saya kayak cantik itu? Enggak ya? Oke, pokoknya have fun ya untuk Syahrini dan juga keluarga di Jepang. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa liburan bareng, secara itu juga kampung saya. Pokoknya kita tunggu uploadan video serunya ya. Dan pemirsa, hai, selamat siang. Sampai 12:30 nanti, saya Yuki Kato akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat, dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Hari ini hari kedua Pekan Ujian Nasional. Nah, ada beberapa artis muda juga lagi fokus mengikuti ujian nasional. Ada El Rumi, Natasha Wilona, Oci Rosdiana, dan juga Aurel. Nah, berbarengan Aurel menjalani ujian, Anang dan Ashanty mengajak Arsy mengunjungi sekolah PAUD. Mau lihat keseruannya seperti apa? Silahkan dilihat di liputan berikut ini. Mengenalkan pendidikan anak sejak usia dini sangatlah penting bagi perkembangan si buah hati. Dan itulah yang coba dilakukan pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty. Dalam kunjungannya ke salah satu sekolah PAUD percontohan di kawasan Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, pasangan ini tidak lupa turut membawa serta buah hatinya Arsy. Ya, pagi ini kita mau ke PAUD. Ke PAUD di daerah Bekasi ya. Kebetulan ini tahu Punya sahabat yang Mas Anang, jadi kita mau ngomongin sekalian mudah-mudahan bisa menghibur adik-adik kecil yang ada di sana. Makanya sekarang bawa Arsy juga, bawa Jill juga. Bawa Arsy sih tepatnya karena Arsy supaya bisa ngeliat kakak-kakaknya. Kita lihat sekolah PAUD yang di sana, nanti kita ceritain. Oke. Ya, kunjungan pasangan ini bukanlah tanpa alasan. Arsy yang masih berusia balita menjadi semangat tersendiri buat Ashanty untuk mengajarkan metode pendidikan yang sesuai dengan usianya. Bahkan keinginan untuk memiliki PAUD sendiri sempat terlintas dalam pikiran wanita yang kini berusia 31 tahun ini. Kayak gini kan, tapi dengan adanya sekolah kayak gini, dari anak usia masih balita, masih baby, udah mulai sebenarnya masa-masa golden age itu kan anak 2 tahun pertama, gimana dia menangkap semua apa yang orang sekitar lakukan. Jadi kalau di 2 tahun itu dia dibentuk di jalan atau dibentuk dengan kurang baik, ya jadi nanti kedepannya akan berkesian gitu. Aku sih pengen buat gitu. Gimana anak-anak yang maksudnya di daerah rumahku dulu deh gitu mungkin ya. Sementara Anang dan Ashanty tengah konsen untuk pendidikan putrinya Arsy, Aurel yang ditemui di tempat terpisah malah tengah asyik mengerjakan ujian nasional di SMA Negeri 93 Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, pada kesempatan itu, Aurel yang menggunakan anting berlian di sepasang kupingnya tengah serius mengerjakan soal ujian nasional. Soal mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Geografi yang diujikan kemarin tampak dikerjakan dengan teliti. Aurel sendiri tercatat sebagai siswi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM di wilayah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kita tahu kapasitas anak kita masing-masing seperti apa. Kita orang tuanya bisa bilang bahwa Kak mau ujian, kamu harus berdoa, kamu harus belajar, baca. Tapi balik lagi kita nggak pernah yang, Kak gini. Kita kan nggak pernah mau memaksakan kehendak anak, karena anak udah besar, udah punya kemauannya sendiri, udah mengerti apa yang harus dia lakukan dan dia udah punya tanggung jawabnya. Aku sangat bebaskan, dia harus mengerjakan apa yang dia suka. Kembali aku selalu tekankan. Ujian akhir nasional yang digelar secara serempak di seluruh daerah di Indonesia juga dirasakan pesinetron cantik Oci Rosdiana. Ya, kemarin pemain sinetron 7 Manusia Harimau memulai ujian hari pertamanya di SMK 14, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Dan kemarin kami dapat kesempatan mengikuti jalannya hari pertama Oci mengikuti ujian nasional. Mau tahu seperti apa?
Halo pemirsa, hari ini aku hari pertama ujian akhir nasional. Karena aku homeschooling, jadi aku harus ujiannya itu di salah satu sekolah di Jakarta. Dan aku udah siap banget buat ujian. Nih udah dibagiin name tag. Deg-degan sih, soalnya kan biasa ya kalau ujian maksudnya kayak aduh bisa nggak ya, aduh soalnya susah nggak ya gitu. Tapi kan belajar ya, jadi pada kemana itu? Jadinya aku belajar, jadinya insya Allah lah bisa ngelewatin. Ya udah ikutin Oci terus. Sekarang Oci mau masuk ke kelas karena sebentar lagi ujiannya mau mulai. Sekarang Oci udah ada di lantai 3. Ruangan Oci itu ruangan 49. Oh my god, deg-degan. Doain ya pemirsa, sebentar lagi ujiannya mulai. Bismillah. Assalamualaikum. Nah ini dia ruangannya. Aku duduk di bangku nomor 2. Kenapa lumayan depan? Iya nggak apa-apa sih, bapak pengawasnya kayaknya baik jadinya. Doain ya pemirsa ya, semoga Oci bisa lancar kerjain ujiannya sampai nanti pengumuman hasil kelulusannya Oci lulus. Ya, ujian pertama Oci dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dilalui dengan lancar. Oci terlihat tidak memiliki kendala yang berarti dalam mengerjakan sejumlah soal-soal ujian. Sudah selesai. Soalnya lumayan susah karena ini pelajaran bahasa Indonesia, lebih harus teliti ngejawabnya karena hampir semua ABCDE-nya itu sebenarnya semuanya benar. Tapi ada yang paling benar, itu yang bikin bingung. Sampai yang muter ini benar, A benar, B juga benar, C benar, E juga hampir benar. Tapi itu pasti ada yang paling benar itu. Iya, karena bahasa Indonesia dari dulu sering ngejebak aku. Makasih banget buat pemirsa di rumah yang udah ngikutin aku. Dari tadi aku datang sampai aku sekarang selesai ujian, udah nemenin aku ujian. Doain semoga nanti semua nilai-nilainya sesuai apa yang ingin aku harapkan nantinya, dan aku bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ya udah, sampai ketemu di kegiatan aku selanjutnya pemirsa. Dadah. Aku udah melakukan yang baik. Kuat aja,